Sama Kristen tapi nggak bisa jelasin Tuhannya lagi mana. Secara harafiahnya nggak bisa ya, cuman kayak sampai kayak aku merasa kayak lu kok nyerang gua begitu sih gitu. Awalnya masih Mending gua dulu mikir apa? Namanya Trinitas itu seperti matahari, sinar dan panas. Matahari Bapa, sinarnya Yesus, panas yang buat rasain di kulit itu Roh Kudus. Gua dulu sampai mikir begitu. oke. Nah mungkin konsep aku lebih kayak percaya aja gitu ya. Iya. Jadi kata dia nggak bisa, lu bisa pakai logika nih, pakai ya maksudnya lu masa nggak bisa ngejelasin sih itu kayak gimana? Memang nggak ada yang bisa jelasin. Karena memang agak susah. Bukan agak susah, memang nggak bisa jelasin. Memang itu namanya agama misteri. Agak Bener, bapak-bapak gereja di awal itu bilang Trinitas itu misteri. Oke. Tidak ada yang bisa jelasin. Misteri itu apa? Misteri ternyata dari agama-agama misteri sebelum-sebelumnya. Emang lu pikir Trinitas cuma Kristen yang nemuin ya? Gak tau. Gak tahu. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Di Babilonia 2000 tahun sebelum ada Yesus sudah ada Trinitas. Sebelum tuh. Sebelum Yesus, 2000 tahun sebelum Yesus. Jadi zaman Abraham. Oke. Udah ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Ini Trinitas pertama. Jauh sebelum Kristen. Itu berarti sejaman animisme yang dewa-dewa gitu kok. Zaman Abraham. Abraham tuh kira-kira 2000 tahun sebelum Yesus. Sudah ada Trinitas. Di Mesir ribuan tahun juga sebelum Yesus sudah ada Trinitas juga. Siapa ininya? Osiris, Horus, Ra. Tapi sosok yang kayak Osiris, yang Ra itu tuh nyata atau kalau Ya. kayak Yesus kan digambarin Oke, kayak anggap manusia. aja gitu. mitologi, nggak apa-apa, anggap aja mitologi. Ya. Tapi konsepnya diambil sama Kristen. Konsepnya gitu. Ya. Oke. Trimurti, pernah dengar? Tadi berarti sering denger di. Hindu kan? Iya. Nah iya. Kenapa 3? Kenapa Trimurti 3, ya kan? Kenapa di Mesir 3? Kenapa di tadi mah Babilonia 3? Kenapa Kristen 3? Kok nggak ada yang 4? Kok nggak ada yang 5? Kok nggak ada yang 10? Kenapa berhenti di angka 3 gitu? Pernah nggak mikir sampai situ? Kalau ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, apa nggak mungkin ada Tuhan lain yang sedang ngintip dari planet lain gitu? Ini aja pemikiran liar ya. Tapi kan pemikiran itu boleh ditanyain gitu maksudnya. Dan ya wajar-wajar aja orang nanya begitu, kenapa berhenti di angka 3 gitu. Walaupun dianggap 1, tapi kenapa ada 3 pribadi, kenapa nggak 5 pribadi, kenapa nggak 10 pribadi, kenapa nggak 100 pribadi gitu. Asalnya dari mana maksud gua? Jadi rupanya yang namanya 3 itu memang sudah menjadi pemikiran orang-orang zaman dulu yang berpikir dari dunia ini memang dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir gitu. Oke. Pernah dengar Pitagoras? Iya. Nah, Pitagoras yang ngomong Sin konstannya. itu dipakai oleh Aristoteles, filsuf Yunani, menggunakan hukum alam semesta itu kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Maka itu cuma 3. Kristen awalnya cuma Bapa dan Yesus. Iya. Konsili Nisea tahun 325 baru Bapa dan Yesus. Yesus dianggap satu hakikat sama Bapa. Sudah ada Trinitas belum? Belum. Kapan Trinitasnya? 381, beda berapa? 60 tahunan lebih lah. Oh bukan yang dia kita dibilang pas bangkit dia turun Roh Kudus itu enggak? Pentakosta. Iya yang hari Pentakosta itu. Itu bukan bukti Trinitas. Ini aja. Kita baca aja ya. Oke. Sebel banget. Ini kita bukti apa? Katolik. Bukti Katolik ya. Apa nih? Tidak untuk diperdagangkan. Pernah lihat nggak lu berarti? Ya nggak pernah waktu tidak Baru ini. diperdagangkan, kan? Oke. Dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 oleh siapa nih? Katolik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Resmi ya Departemen kira-kira? Agama. Kira-kira resmi nggak? Resmi. Resmi dong. Tunggu aku cek. Nah, Oke. jadi di sini ada ayat, tapi juga ada catatan kakinya. Ini ayat, ini catatan kaki. Lihat contoh nih kejadian misalnya.
Kejadian. Masih ingat dong ayatnya? Iya. Keduanya. Ini ayatnya cuma segini, ini catatan kakinya tuh. Kok banyak banget? Iya. Ya kayak tafsir lah gitu. Oke. Ya, nah sekarang satu-satunya ayat di seluruh Bible-nya orang Kristen dan Katolik yang dianggap sebagai bukti ada ajaran konsep Trinitas itu cuma satu ayatnya. Tahu nggak ayatnya mana? Yohanes tuh perjanjian baru ya? Perjanjian baru. Nih ayat 7 boleh dibaca. Sebab Di ada zoom dong, di zoom. sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam Lu masa sorga. nggak susah ada orang baca Bapa, ayat Firman, ini? dan Roh Kudus. Terus? Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ya itu ayatnya. Kan ada 3 kan tadi kan, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ya. Itu kan konsep Trinitas begitu. Iya, bilangnya Tuhan itu firman Allah Sekarang gua tanya. yang hidup itu. Karena gue tanya, sebagai orang Kristen gue tanya, Tuhan lu udah berapa? Satu. Orang Kristen bilangnya Tuhannya satu, Esa, ya. Tapi kan ada 3 pribadi tuh, ada Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ini kan pribadi, jadi bukan 3 Tuhan, tapi satu Tuhan. Oke. Tuh. Kalau dibilang ini satu Tuhan, ya dari 3 pribadi ini, Yesus dibaptis nggak? Iya. Di mana? Di Sungai Yordan. Iya. Ketika dibaptis ada Roh Kudus Merpati. turun burung Iya. merpati. Ada suara nggak di langit? Ada inilah anakku yang kukasihi. Nah, itu masih hafal. Jadi ada suara di langit, ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, ada Yesus di Sungai Yordan. Iya. Lu mau bilang 3 Tuhan apa satu Tuhan atau 3-3 nongol bareng? Kalau nggak nongol bareng, lu masih bisa muter-muter Tuhan satu, aku dan Bapa adalah satu, ya. Yohanes 10:30. Nanti Roh Kudus itu yang apa segala macam lah dengan segala Iya benar. doktrin-doktrinnya. Tapi ketika 3-nya nongol bareng, lu mau bilang 3 apa satu? Itu bingung. Hah? Itu bingung. Nah, jadi nggak bisa dianggap remeh ya. Lu mau bilang satu, bukan 3 Tuhan tapi satu Tuhan. Tapi Tuhannya manifestasi dalam 3 pribadi, tapi tetap satu Tuhan. Bukan 3 Maha Kuasa tapi satu Maha Kuasa. Tapi nongol bareng. Kalau nongol bareng, apa kalau mau bilang Bapa mukanya kayak Yesus? Iya, di Kejadian sih bilangnya gitu ya, Tuhan menciptakan seturut gambarnya gitu. Serupa gambarnya. Jadi mukanya Bapak mukanya Yesus sama, yang seperti di foto-foto itu. Enggak sih. Kayak mungkin konsep itu aku mikirnya lebih kayak biar kita manusia mencintai diri kita sendiri nih, biar lebih memahami Tuhan. Iya gitu. Gue mau tanya jujur aja, gambaran Bapak di pikiran orang Kristen tuh seperti apa gambarannya? Ya kalau aku pribadi karena emang aku rindu sosok ayah kali ya. Iya. Jadi aku mikir ya ada Bapak di surga yang ngeliatin aku, yang jagain aku nih. Seperti apa sosoknya kira-kira? Nggak tahu, abstrak. Hah? Abstrak. Ada yang gambarin Bapak tua, rambut panjang, putih semua, jenggot panjang, putih semua. Ada yang gambarin begitu. Enggak. Itu gambaran orangnya. Kalau Yesus kan pemuda, tegap, ganteng, mata biru, hidung mancung, rambut gondrong, berewokan gitu kan. Iya. Tapi ini enggak sih. Kalau Roh Kudus gimana? Roh Kudus tuh lebih ke suara hati aja sih sebenarnya aku mikirnya. Berarti. Nah itu tadi ada yang burung merpati kan. Kalau yang pas lagi Yesus dibaptis. Iya. Tapi biar bagaimanapun bayangan kita, bayangan manusia kita mencoba menggambarkan Tuhan seperti apa. Tapi ketika ada Yesus di Sungai Yordan, burung merpati sedang terbang turun ke atas Yesus, ada suara di atas langit. Ada 3 Tuhan apa satu Tuhan gitu. Jujur aja gitu. Kalau dilihat secara mata telanjang begitu ya 3. 3, secara akal manusia kita akan bilang 3 gitu kan. Iya. Tapi kan Kristen mendoktrinnya itu bukan 3 Tuhan, itu satu Tuhan. Ada nanti orang-orang Kristen, kelompok lain, mereka menyebut diri kelompok mereka tuh Triteis. Mereka nggak malu-malu bilang Tuhan kami ada 3 gitu. Ada yang begitu. Tapi tentu saja di kalangan Kristen yang mayoritas pasti dibilang sesat atau bidat gitu. Iya. Sekarang gini aja. Ini disebutkan tadi kan, Iya. Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya satu. Iya. Ini ada catatan kakinya nih, tolong bacain. Agak kenceng.
di dalam sorga, di bumi. Sampai kata di bumi, terus Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. terus Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. pasti tidak asli. Tidak asli itu apa kata lainnya? Palsu. Nah kan lu yang ngomong palsu bukan gua. Imitasi dong. Yang ngomong Bible bukan gua loh. Pasti tidak asli. Oh. Pakai pasti lu. Sampai batuk. Tapi kadang tuh yang jadi pertanyaan di aku tuh kan kalau baca Alkitab kadang suka terdengar suara malaikat dari sorga. Terdengar yang tadi Bapak bicara pas Yesus dibaptis. Pertanyaan aku itu suara itu beneran keluar nggak sih saat itu gitu? Kayak masa iya kayak ya maksudnya Tuhan langsung ngomong yang misalnya Tuhan yang Maha Kuasa itu bicara seperti itu gitu. Gini. Dan itu kedengaran sama manusia pada saat itu kan Yohanes manusia lah itu. Ya, gini, kalau yang namanya di dalam kekristenan itu ada istilah yang namanya teofani, pernah dengar nggak? Enggak. Atau susah amat sih. Antromorfilia. Antromorfisisme ya, apa pula? Jadi kejadian ilahi, contoh seperti malaikat turun menemui utusannya. Ya. Atau malaikat menemui misalnya Abraham atau Zakaria. Kejadian itu kan disebut dengan kejadian ilahi, itu disebut dengan teofani. Itu ya boleh dikatakan gini, kita kan tidak bisa menggambarkan wujud Tuhan Yang Maha Esa itu seperti apa, ya kan? Iya. Ya. Dan kalau menurut Ria, Tuhan Yang Maha Esa itu segede apa sih? Besar banget. Segede apa kira-kira? Kalau gedenya siapa aku nggak bisa Nggak bisa ngebayangin. gambarkan. Oke. Ada ayat di dalam Bible juga, ini di Perjanjian Lama ya, yang mengatakan bahwa langit yang meliputi segala langit itu tidak dapat memuat engkau, tidak dapat memuat Tuhan gitu. Jadi ada langit yang meliputi segala langit, berarti langitnya ada berapa? Banyak. Lebih dari satu ya. Iya. Nah, di Islam kita memahami ada 7 langit. Oke. Di Yahudi juga mungkin memahami juga ada 7 langit. Tetapi ketika Tuhan yang maha besar ini, kita kan bilangnya kan Allahu Akbar. Kristen memahami, kalau ditanya Tuhan maha besar nggak, lo akan bilang iya, Iya. ya kan? Tetapi besarnya seperti apa kalian juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu besarnya seperti apa. Tapi Tuhan yang maha besar ini, apakah dia tidak punya kuasa untuk berbicara dengan makhluknya manusia? Punya dong, kuasa dong. Pasti. Apakah dia punya mulut? Apakah dia mengeluarkan suara? Itu kan gitu. Nggak tahu. Berarti apa? Bisa jadi dia punya mulut, tapi mulut yang tidak seperti kita manusia. Bisa jadi dia punya suara, tapi suaranya juga bukan seperti suara kita manusia, ya kan? Tapi yang jelas dia ada, dia maha besar, dan dia kuasa untuk berkomunikasi dengan ciptaannya. Dan dia juga punya pembantu, banyak pembantu malaikat. Ngapain juga dia susah-susah turun ke bumi segede gitu, langit yang meliputi segala langit aja tidak bisa memuat dia. Lah ngapain dia harus turun ke bumi gitu? Iya. Ngapain dia tinggal nyuruh malaikat kan? Sekarang kenapa Kristen bisa berpikir bahwa Tuhan yang Maha Esa ini, Tuhan yang Maha Besar ini bisa jadi manusia, jadi Yesus? Nah, kalau yang aku pelajarin selama ini kan emang dipahaminnya tuh lebih ke dikasih pemahamannya yang karena Tuhan ini terlalu besar dan terlalu suci gitu lah. Yang kita manusia ini berdosa, yang tidak bisa langsung ke Tuhan, langsung ke yang besarnya nih. Nah, diturunkanlah Yesus yang suci gitu, yang diutus. Diturunkanlah Yesus itu berarti Tuhan sendiri atau diutuslah Yesus, berarti Tuhan itu sendiri mengutus dirinya sendiri atau gimana? Itu ya aku nggak tahu ya aku cuma mikir perempuan yang masih perawan bisa mengandung
yang aku mikirin gimana lahirannya pada saat itu kan ya nggak ada sesar kan. Itu pasti sakit banget. Iya. Yang perjuangannya luar biasa Pastilah. pasti di situ. Di perawan ini sakit, apalagi ngelahirin masih perawan gitu kan. Iya itu dia. Terus kayak ya bayi itu emang katanya saat maksudnya yang benar-benar diurapi lah gitu, yang nggak kesentuh dosa gitu. Jadi kan nggak ada manusia berhubungan intim gitu. Gue mundur dikit ya, boleh ya? Gini, mundur dikit gini. Setuju nggak Tuhan itu maha besar? Setuju. Setuju. Setuju nggak Tuhan itu maha suci? Setuju. Setuju nggak Tuhan itu maha baik? Iya setuju. Tuhan itu maha benar. Tuhan itu maha pengampun. Betul. Setuju? Bener? Setuju maha pengampun? Iya. Kalau maha pengampun, ini misalnya nih gue bapak Ria nih, gue orang tuanya nih misalnya. Ria salah, punya salah. Kalau gue manusia bukan maha pengampun, tapi gue mau mengampuni anak, lu salah, minta ampun sama gue kan, gue ampunin nggak? Gue ampunin. Tapi kalau di konsepnya Kristen, karena begitu besar kasih Allah ini sehingga sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal. Iya betul. Yesusnya diutus nih, kemudian dia harus mati di atas kayu salib, Iya. ya kan? Untuk apa? Untuk menebus dosa orang yang percaya kepada dia, Iya. ya kan? Berarti kalau begitu contoh misalnya, gue punya toko permen misalnya, Oke. Ria datang ke toko gue nih, lu nyolong permen, lu makan, gue nggak tahu, besok lu datang, oh Dondi, saya kemarin nyolong permen, saya ngaku dosa, saya minta tolong diampunin gitu. Gue bilang begini, boleh lu gua ampunin, tapi lu bunuh dulu anak gua. Begitu nggak konsep Kristen? Ada Yesus yang harus matiin di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia yang sudah tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Tapi kalau kayak gitu lebih kan kalau yang kau Doni tadi gambarin itu lebih karena kesadaran manusianya yang dia itu punya Iya, dosa. iya. Tapi kalau ini kan enggak. Ya udah sama Tuhan aja. Sekarang sendiri. gua balik deh. Gua tahu nih lu nyolong permen. Lu kemarin nyolong permen ya? Iya, lu ngaku dosa. Nah, untuk gua ampunin, lu harus bunuh anak gua dulu gitu. Enggak. Yesusnya harus mati nggak? Iya. Kalau nggak mati, ada nggak Kristen? Kepercayaan Kristen? Gak ada kayaknya. Nggak ada. Iya kan gitu. Sekarang sebagai orang Kristen, Ria sebagai orang Kristen kan taunya bahwa dosa gue udah ditebus sama Yesus karena dia udah mati di atas kayu salib, Iya. ya kan? Kalau Ria dikasih kesempatan bisa ngeliat Yesus, orang yang berkuasa nih, lu bisa ngeliat, oh Yesus pas mau disalib nih, lu bakal nolongin Yesus supaya nggak disalib atau bakal nolongin tentara Romawi nyalib Yesus sebagai orang Kristen? Nah, kayak pada waktu itu kan orang-orang kan nggak tahu dia mau mati mau nebus dosa kita. Kalau mereka nggak tahu, berarti siapa yang ngajarin Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa Ria? Berarti itu ajaran belakangan atau ajaran memang sudah ada ketika Yesus disalib? Sebelum Yesus disalib itu dia sempet kayak kasih clue gitu kalau akan ada. Nanti gue bisa bantah pakai buku ini nih. Itu bukan perkataan Yesus. Tapi oke, terus. Iya kayak kan sekarang di kantor lagi rutin nih baca Alkitab nih yang udah sampai Lukas 21. Nah kan kayak ceritanya sama tuh sebenarnya itu tuh doang. Yang pasti ada apa tentang pokoknya pembukaan tentang penderitaan pertama gitu. Yang Yesus udah kasih clue-clue sebenarnya. Kayak gitu yang ya dia udah kasih tau lah ke si murid-muridnya ini. Kalau kita anggap benar itu perkataan Yesus, akar kontradiksi dengan kalimat-kalimat Yesus yang lain. Mau bukti nggak? Matius 18 ayat 3. Dia udah lama nggak buka itu. Matius 18 ayat 3, oke. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau dianggap tadi Yesus kasih clue itu benar-benar perkataan Yesus, tabrakan nggak sama ini? Ini Yesus bilang apa? Kalau lu nggak tobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak masuk kerajaan sorga. Apa Yesus bilang lu harus percaya gua mati di atas kayu salib? Baru lu masuk kerajaan sorga. Anak kecil itu kan deketin Yesus karena dia mau dengar pengajarannya kan. Iya. Artinya kalau anak kecil itu konotasinya apa sih kalau anak kecil? Haus pengetahuan lah, kepo. Bisa nggak gua artiin polos? Iya boleh. Nggak punya dosa? Iya boleh. Boleh. Boleh kan? Iya emang begitu.
Tapi Paulus ngajarin setiap manusia yang lahir punya dosa waris. Ya kutuk. Karena dosa yang dari dilakukan oleh Adam dan Hawa kan. Ya kalau itu kejauhan kan, ini Ya. lebih kayak kutuk orang tua gitu, lebih kayak gitu kalau di Kristen tuh Enggak. konsepnya. Di Paulus bilang dosa yang dilakukan oleh satu orang itu, Adam dan Hawa itu maksudnya satu orang ini maksudnya ya Hawa lah ya. Itu menjalar kepada setiap manusia. Oh, oke. Jauh banget ya, aku gak pernah denger itu justru, maksudnya gak pernah yang konsep itu gak ada. Nih kita pakai ayat aja. Tapi ya nih kayak semua ini dari setiap pagi itu kita baca nih di kantor. Jangan baru aja ya, biar tahu nih apa namanya ajaran siapa gitu. Roma 5 ayat 12. Tunggu, Roma tuh di mana? Roma di mana? Roma di Itali. Serius? Roma? Roma 5 12. Roma 5 dulu. Roma di mana? Oke. 12. Oke. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Menjalar. Iya. Ini namanya original sin. Tapi maksudnya bukannya kayak ya ayat-ayat bawahnya kan bukannya menerangkan kayak setelah ada Musa datang malah mereka Iya. ini tahirkan gitu. Iya, ya kalau dengan segala macam kisahnya bangsa Israel, ibaratnya gara-gara dosanya Adam dan Hawa ini, maka setiap manusia ini sudah berdosa. Jadi sudah tidak bisa bersatu dengan Tuhan lagi. Iya, Untuk bisa bersatu diperlukanlah Yesus. Antara iya Iya kan? benar-benar. Bener kan? Makanya gambar cross tuh dulu di filosofiin seperti itu. Ya, Gitu. dulu gua di SMA diajarinnya begini. Ini ada manusia di pinggir jurang. Iya. Ini ada jurang, ini Tuhan. Karena sudah ada jurang, makanya manusia tidak bisa kembali kepada Tuhan, makanya harus ada jembatan Yesus. Oh, kalau ini sih lebih kayak ya karena garisnya begitu, ya ini kan menggambarkan hubungan kita sama sama manusia ya. Kalau yang ke atas ya karena ya ini biar ada perantaranya naik ke atas itu. Oh ya, ya mungkin konsepnya mirip-mirip, tapi ibaratnya kalau tidak ada Yesus, manusia tidak bisa kembali bersatu dengan Tuhan. Tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi Yesus bilangnya apa? Kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak masuk kerajaan surga. Iya. Sama nggak konsepnya dengan Paulus? Enggak, beda. Sekarang, Tapi kenapa bisa itu beranggapan kayak dosanya Adam itu ke kita gitu? ya itu Paulus, bukan Yesus yang ngomong. Yesus nggak pernah ngajarin begitu. Di Yahudi ya atau Israel, dibuka Yesaya. Yesaya pasal 1. Oh, Yesaya di mana ya? Ya, saya di mana? Nggak tahu. Yesaya pasal 1. Sabar ya. Ya saya itu perjanjian lama ya. Ya. Sabar. Ya ampun aku nyari lama banget. Oh ini dia. Yes, depannya Yes gitu. Ya saya. Pasal 1 Oke. ayat 16. Oke. Yang merah tuh, bacain tuh. Ini judulnya dulu nih. Judulnya apa? Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Baru baca yang merah nih, biar nggak kelamaan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Iya. Jadi kalau basuhlah itu apa sih? Kalau di Islam itu ada wudhu. Musa juga mau masuk kemah perjanjian juga wudhu. Jauhkanlah perbuatan jahatmu. Kan suruh bertobat berarti kan? Berhentilah berbuat jahat, kendalikan orang kejam, belajarlah berbuat baik, bela anak-anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda.
Itu semua mirip dengan Islam. Kita untuk masuk ke surga itu kita hanya perlu bertobat, berhenti berbuat jahat yang sudah pernah kita lakukan, menyesalinya dan tidak berbuat lagi gitu. Insya Allah, kita bilang insya Allah masuk surga gitu kan. Itu juga sama. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, ataupun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Artinya kalau begitu harus ada yang mati di atas kayu salib nggak untuk menebus dosa kita? Kita cuma perlu bertobat. Kan di situ gitu pesannya. Ingat nggak kisahnya Nabi Yunus? Iya. Disuruh ke Niniwe kan? Iya. Bangsa Niniwe diampunin nggak dosanya setelah datang Nabi Yunus diperingatin? Bertobat mereka, diselamatkan. Iya, karena mereka menyembah Allah. Perlu nggak ada yang harus mati di atas kayu salib buat bangsa Niniwe? Kan nggak, waktu itu nggak ya. Memang Yesus belum lahir gitu. Tetapi kenapa tiba-tiba setelah di perjanjian baru ada sudah 4 gospel juga, baru ada ajaran. Kalau lu nggak percaya Yesus yang udah mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa lu nggak akan selamat. Nah itu kayak jomplang banget sih. Nah, satu ya, kedua, buka Yeskiel 18:20. Atau nggak ulangan, boleh ulangan. Dia lebih apa ulangan deh daripada Yeskiel. Ini paling depan soalnya. Ulangan 24 ya kalau salah ya. Gila kok sampai hafal. 16. Oke. Nah, itu tuh yang merah kali itu. Iya. Apa Iya. katanya? Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Gimana? Coba. Berarti kan tidak ada orang yang perlu menebus seseorang lain. Iya. Ya kita adu aja ayatnya. Kita adu aja antara perjanjian lama, antara ajaran Yesus sama antara ajaran Paulus. Apakah ajaran Yesus sama dengan perjanjian lama atau tidak? Apakah ajaran Yesus sama dengan ajaran Paulus atau tidak? Kan gitu harusnya. Nah, teman kan kayak orang-orang Kristen ini mempercayai kayak, iya ini zaman Taurat masih banyak orang berbuat dosa nih. Yang terus? Akhirnya diperbaharui di perjanjian baru yang datang penyelamat. Oke, sekarang buka bilangan 23:19. Bilangan 23 19. Iya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi, berarti Yesus tidak menepati kata-kata dia, atau Tuhan yang? Enggak, di situ tulisannya apa? Tuhan bukan. Allah bukanlah manusia. Sebenarnya Tuhan yang pas ya. Allah itu terjemahannya salah. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Iya. Kayak iya kemarin aku nyari di Google. Aku kan karena nonton yang podcast Koko tuh awalnya kayak masa sih gitu. Kayak aku selama ini kan kayak nyari tahu, cuma kan anak-anak pada begajulan ya. Yang aku kayak apaan sih lu gitu. Yang emang dulu juga aku Muslim, cuman ya keluarga aku pun kayak ya masih setengah lah, nggak sampai sedalam kayak begini kan. Terus jadi aku kayak pas ngeliat podcast Koko, aku pengen coba dijelasin sama dia yang kayaknya bagus, maksudnya bisa enjoy ngejelasinnya juga santai. Ya sudah, karena kan kita santai ya. Orang Yahudi atau orang Israel nggak ada yang percaya Tuhan itu bisa jadi manusia karena ada ayat ini. Tapi kok kayak bisa dibantah yang apa namanya ya, kita kan sekarang lebih berpedoman ke perjanjian baru yang emang ayat andalan mereka kan tidak ada satu orang pun bisa melalui Allah Bapa. Akulah jalan kebenaran dan hidup gitu. Nanti ya, itu nanti ya. Ini dulu basic itu di sini. Kalau di perjanjian lama mengatakan bahwa Tuhan bukan manusia dan Tuhan bukan anak manusia, nanti kalau mau dibantah oleh perjanjian baru, gue punya jawabannya, gue punya alasannya. Nanti. Tapi pertama-tama kita harus setuju dulu bahwa di perjanjian lama basicnya Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia. Oke? Ada lagi nanti di Keluaran 33:20.
Kalian. Keluaran 33. 33 20. Oke. Ayat 20 kok. Iya. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Terus ada lagi 1 Raja-Raja 8:27. 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jelas nggak kira-kira? Oke. Jelas nggak kira-kira? Terlalu besar maksudnya. Mungkin nggak Tuhan diam di bumi gitu? Yang ada bumi dihancurin. Nah, berarti kalau Tuhan sampai diam di bumi, berarti bumi hancur gitu. Karena Allahnya terlalu besar gitu, ya kan? Tapi kalau misalnya ini kok, kalau akhirnya yang misal sampai aku, ya gue mesti menetapkan hati nih, misalnya kayak gini, pasti bantahan mereka kayak, ya orang-orang itu tuh cuma ngambil potongan-potongan ayat gitu. Justru yang terjadi adalah mereka itu malah mengambil ayat-ayatnya siapa? Yahudi di luar konteks. Nanti bisa saya buktiin nanti. Jadi artinya basicnya sendiri mereka itu sudah apa namanya? Sudah tahu bahwa Tuhan itu pasti bukan manusia. Nggak mungkin Tuhan jadi manusia, nggak mungkin gitu. Terus kenapa dibikin gitu? Hah? Dibikin konsep seperti itu? Dari orang-orang Romawi dan Yunani, dari orang-orang sebelumnya. Nanti itu sih nanti lah. Ya udah. Tapi kita mau bandingin dulu antara perjanjian lama dan perjanjian baru gitu. Oke. Sebentar ya. Kok aku minum ya? Minum loh. Rokoknya aman. Oke. Kalau ini apa rokok dari profesor? Ya. Nggak tahu profesor siapa? Pokoknya ini bukan rokok yang kayak lain. Rokok herbal. Iya. Jadi ini nggak ada rokok pasif kalau pakai kena asap ini. Malah waktu zaman COVID ini aman. Oke. Atur. Tadi udah ya? Sudah. Maliaki 3 ayat 6. Maliaki umat. Di mana malah? Sebelum Matius. Oke. Makanya Maliaki 3 baca. ayat 6. 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tidak apa? Tidak berubah. Tidak berubah. Gimana? Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah. Kalau tiba-tiba Tuhan jadi Yesus, berarti Tuhannya pelin-pelan atau gimana? Kan dia mengutus, bukan dia menjelma jadi Yesus itu. Mengutus, berarti ada berapa Tuhannya? Ada. Lu mau pakai sebutan mengutus, kita akan nanya ada berapa Tuhannya? Apakah mengutus diri sendiri? Iya. Kalau mengutus diri sendiri berarti menjelma. Gitu. Nah yang, ya kan emang dibilangnya kan gitu kan, dibilang ini emang Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, mengorbankan anaknya yang tunggal. Berarti ada berapa Tuhannya?
nih ya, secara ini kok aku kadang tuh suka mikir yang kok dia malah balik ke zaman yang Iya, makan. siapa? Ishak Siapa? ya yang mau dikorbanin gitu. Ishak, Ya siapa? Ismail. Ismail. Heeh. Kok malah balik ke zaman itu gitu? Maksudnya balik ke Kan zaman itu gimana? itu kan dia mau disembelih buat Hmm. persembahan, korban persembahan kan Iya. sebenarnya. Heeh. Nah kayak awalnya dulu aku mikir kayak gitu pas saat lagi ditanyain sama temanku kan, sampai akhirnya dia bilang, si temanku ini ngomong enggak gitu konsepnya gitu, lebih kayak kan dia suci ini nggak melalui hubungan dosa katanya. Yesusnya maksudnya. Si Maryamnya, nanya Oke. anak kudus nih Oke. gitu. Terus? Jadi terus aku juga penasaran yang kenapa dia nggak diperlakukan seperti Nabi Muhammad aja gitu, yang membawa pengajaran, kenapa harus disembah sebagai Tuhan gitu. Oke. Sebelum jauh ke situ ya. Yesus di Bible sendiri ngakunya Tuhan apa Nabi? Dia Menurut Ria. utusan sih, Ya, karena ada utusan. beberapa kata, pokoknya ada beberapa kata yang utusan tuh yang aku baca di Oke. 4 gospel itu. Ya, Yesus ngaku utusan. Utusan itu apa? Kalau utusan tadi kita berputar-putar tadi. Jadi kalau dibilang Yesus diutus Bapa, kita akan nanya ada berapa Tuhan? Nanti orang kesana akan bilang enggak, itu Tuhan sendiri yang turun. Berarti menjelma dong. Jadi mau menjelma perlu diutus nih, gitu. Jadi kalau kata utusan memang itu nanti debatable, tapi itu nanti. Tapi sekarang Yesus sendiri itu ngaku Nabi atau ngaku Tuhan? Padahal utusan itu juga bisa disebut sebagai Nabi. Iya. Ya, kalau mau pakai kata utusan itu nanti bisa debatable kemana-mana. Tapi kalau kita stick ke kata nabinya aja deh. Kalau nabi mungkin Tuhan nggak gitu? Nggak. Sekarang Yesus ngakunya nabi apa Tuhan? Nabi. Tahu dari mana? Karena ada beberapa kata-kata dia di situ. Iya, Matius 13:57 coba buka. Matius 13 ayat Ini jelas gitu. 27. Oke. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Terus Matius 13:57 benar. Oh, 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Nah, iya ini yang aku juga jadi pertanyaan gitu ya. Nah, itu Yesus ngakunya nabi. Kenapa dituhanin gitu? Itu akan tahu. Kan tadi udah gua tanya, bisa nggak nabi jadi Tuhan atau Tuhan jadi nabi? Enggak. Kalau Kristen bilang bisa. Lu mau nabi kayak mau Tuhan kayak mau guru kayak tetap aja bisa Tuhan gitu. Jadi Yesus tuh borongan gitu. Guru iya, nabi juga, junjungan juga, Tuhan juga gitu. Gembala juga, semuanya diborong gitu. Oke. Kalau di Kristen. Ada pernah dengar pendeta Bapak hafal Bible? Nggak ada. Nggak usah hafal Banyak. satu Bible, satu halaman aja nggak ada yang hafal. Iya betul. Gitu. Ayat hafalan aja karena lupa-lupa. Iya. Kalau gua ngafalin paling cuman ayat ini nomor sekian isinya ini, temen bukan gua hafal satu halaman hafal satu Bible enggak jauh. Yang aku pertanyakan tuh kayak lebih sekarang tuh bikin memantapkan hatinya sebenarnya. Karena kan sebelumnya mau udah belajar nih. Makanya kayak aku mungkin bilang sama dia kayak, sebenarnya gue pengen ngedalamin aja dulu gitu, pengen tahu gitu sebenarnya. Kenapa sih kayak aku harus pulang gitu? Karena fitrah. Fitrah tahu nggak fitrah? Iya. Fitrah itu artinya sifat asal. Manusia ini sifat asalnya adalah fitrah atau sifat asalnya adalah muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya. Nah, kita berserah diri kepada siapa? Manusia atau yang menciptakan kita gitu. Inti daripada Islam itu adalah berserah diri. Islam ajarannya, Muslim orangnya. Jadi Muslim adalah orang yang berislam, orang yang berserah diri hanya kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, Itu intinya Islam. Bukan Islam yang Allahu Akbar gorok
orang Iya. itu propaganda. Ya sih, aku juga kalau ada yang bicara seperti itu gitu ya, aku bilang enggak, kok Islam nggak kayak gitu gitu. Aku masih ingat lah gitu ajarannya. Yang namanya teroris itu di semua agama pasti ada, mewakili agama, semua agama pasti ada. Yang ngaku Islam tapi teroris ada, yang ngaku Kristen teroris juga ada, yang ngaku Buddha teroris juga ada, yang ngaku Hindu teroris juga ada. Semua ada. Cuma Tapi kan jumlahnya terlalu sangat kecil gitu loh, dan itu sebenarnya tidak mewakili sekian satu lah ya. agama. Cuman karena media digede-gedein, Iya. jadi seolah-olah Islam dituduh agama teroris gitu, atau agama yang mengajarkan teroris. Tapi sebenarnya teroris itu adalah orang-orang yang comot-comot ayat, tapi di luar konteks gitu. malah Sama seperti Kristen mencomot-comot ayatnya orang Yahudi di luar konteks. menyesatkan jadi. Ya, gua nggak berani bilang gitu ya. Oke. Ya kalau buat selain Islam, buat kita semua salah. Iya. Buat kita, buat Islam. Orang Kristen pun juga berhak bilang di luar Kristen semua sesat atau semua salah. Itu haknya Kristen. Tapi kan bukan berarti kita harus perang, kita harus memerangi, kita harus membenci, enggak. Di Islam kita bilangnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Agama lo, agama gua. Gitu. Dan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Kita nggak boleh maksa orang untuk masuk Islam. Iya betul. Di Islam kita bukan berarti lu nggak boleh nyembah manusia gitu. Itu hak masing-masing gitu loh maksudnya. Benar. Nggak ada paksaan. Kayak ya sekarang masih ragunya lebih kayak ya kesan aku belum bilang ke keluarga, belum ngomong, terus lingkungan aku kan masih mayoritas Kristen nih, yang setiap pagi baca Alkitab. Kan makanya aku nanya sama dia, kalau gue belajar dulu, gue nggak masuk Islam dulu, boleh nggak? Biar gue tahu nih maksudnya. Boleh. Terus kalau misalkan emang harus masuk Islam dulu, boleh nggak gue cuman baca doang? Kayak sekarang baca juga kayak cuman baca aja gitu sih Alkitab itu tiap pagi. Gini, boleh. Tapi kan kita nggak pernah, tadi seperti saya bilang, kita nggak pernah tahu kita dikasih napas sampai kapan nih. Iya. Jangan sampai kita lagi belajar, belum masuk Islam, udah keburu pulang gitu. Lo belum daftar nih gitu. Oke. Ya sekarang kalau mau masuk kuliah nih, masuk kampus, Iya. kalau kita nggak terdaftar di kampus itu kan kita nggak diakuin. Iya betul. Gitu. Masalah keluarga, masalah saudara-saudara mungkin yang belum satu keyakinan, itu adalah masalah yang tidak perlu ditakutkan gitu. Belum tentu semuanya terjadi, belum tentu akan dikucilkan atau bagaimana. Kalaupun terjadi, ada orang-orang atau kelompok seperti kita yang bisa bantu. Kalaupun sampai diusir, kita sediain rumah penampungan. Kalau perlu kita kontrakan rumah, kita yang bayarin malah. Kalau nggak punya penghasilan, sampai begitu kita bener. Kalau sampai diusir gitu, nggak punya penghasilan, sampai kita kontrakan rumah kita yang bayar. Karena untuk membantu saudara-saudara yang mau masuk Islam. Kalau masalah keluarga, nanti bisa dibicarain baik-baik begini. Kita harus berpatokan kepada Undang-Undang Dasar 1945, Iya. Pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara dijamin haknya secara penuh oleh negara loh. Iya. Untuk memeluk agama apa aja yang diakui di Indonesia. Jadi nggak ada yang bisa melarang kita memilih agama kita, nggak ada yang bisa melarang. Termasuk orang tua kita sendiri. Iya. Saya juga sering ngomong, kalau ada orang tua Islam datang sini anaknya murtad, saya juga selalu sebutin undang-undang itu, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi supaya kita jangan sampai melanggar hukum gitu. Tapi ketika kita ngomong itu ke keluarga kita, terus keluarga kita nggak suka, terus kemudian sampai ngusir kita, dia kan kasih tahu kita aja, kita bantu. Iya sih. Lingkungannya doang, bahwa lingkungannya tuh mental banget diomongin pasti. Iya. Nah, yang namanya orang baru pindah keyakinan, yang lebih bagus itu keluar dari lingkungan lama, cari lingkungan baru. Tapi ini lebih di kerjaan sih sebenarnya ya. Oke. Yang ya agak sedikit sulit kalau buat nyari yang baru dulu sekarang. Oke. Pelan-pelan. Iya masih struggling. Nah kayak boleh nggak misalnya kayak oke, aku memutuskan buat ya udah aku pulang. Tapi maksudnya aku nggak mau membicarakan kayak gue udah pindah nih, gue nggak bisa baca Alkitab lagi ya gitu. Nah itu tuh yang Bisa, kayak boleh. Bahkan nggak ngasih tahu keluarganya pun untuk sementara waktu pun nggak apa-apa. Cari waktu yang paling tepat. nah iya itu yang Boleh. aku pikir timingnya yang pas gitu sebenarnya. Boleh.
boleh. Yang penting kita melakukan kewajiban kita sebagai umat Islam. Istilahnya kalau nggak mau diketahui sama saudara atau keluarga, nggak apa-apa kita ngumpet-ngumpet dulu. Boleh. Bahkan ini ekstrimnya nih ya. Kalaupun misalnya ada seorang mualaf yang baru masuk Islam, tapi dia tetap harus tinggal sama keluarganya dan keluarganya masih makan babi. Kalau dia nggak makan babi, dia nanti ketahuan, nanti dia bisa dipersekusi dan segala macam, makan babinya, nggak apa-apa. Karena dalam keadaan terpaksa, nggak apa-apa. Bahkan saya pernah ada ibu-ibu hubungin saya dari Semarang, konsultasi begini 2 jam, akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam, bersyahadat, tapi dia masih kerja di pabrik bir. Oke. Nah gimana? Kita di Islam khamar kan jelas haram. Tapi apakah saya langsung bilang sama ibu itu, Bu, buru-buru keluar cari kerjaan? Emangnya kita mau ngasih kerjaan kan? Nggak, pelan-pelan. Alhamdulillah setelah berapa bulan dia bisa keluar dapat kerjaan yang lain. Alhamdulillah pelan-pelan. Semua orang belajarnya step by step. Bukan hari ini bersyahadat besok udah langsung jadi jago bisa ngajarin orang. Iya benar. Itu sih maksudnya yang kayak aku jadi mempertanyakan itu. Jadi kayak ya aku juga mau belajar, cuman ya itu aku tanya ke dia, gue masuk dulu nggak gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting daftar dulu gitu. Kalau nggak daftar nggak dikenal gitu. Paling alasan sholatnya. Nah, masalah sholatnya pelan-pelan, step by step. Nggak izin buat keluar sholatnya kok. Oh, Kayak Juhur sama Asar kan kalau di kantor. Iya kalau Juhur iya jam 12 kan. Bisa Kan- sebelum sholat. jam makan siang kan bisa keluar kan? Bisa. Bisa kan? Setiap kali. Asar paling. Juhur ke toilet Bagaimana caranya lah, cari tiap kali. cara yang paling baik. Ada salah satu mualaf kita, dia nggak ngasih tahu orang tuanya, 2 tahun baru ngasih tahu. Ya, alhamdulillah. Ya setelah ribut-ribut sebentar, alhamdulillah sekarang baik orang tuanya. Ada yang begitu. Iya gitu. Jadi kayak masih mentalnya masih belum kuat untuk di mana aku berada nih sekarang. Jadi kayak emang mereka tuh cukup fanatik lah. Soalnya kayak terakhir aja omongan mereka tuh kayak biarin lah, mau dibilang fanatik lah. Zaman sekarang tuh dunia udah makin gini gitu. Jadi kayak ya udah tahu salah jangan diterusin gitu. Kayak gitu. Salah benar itu kan relatif berarti ya. Iya, yang mereka selalu menganggap kebenaran itu mutlak miliknya Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Iya, yaitu hak mereka, nggak apa-apa. Karena mereka diberi hak untuk memilih agamanya. Tapi jangan lupa kita juga diberi hak. Nah, kita tidak boleh melarang orang untuk memilih agama dan keyakinan masing-masing. Itu yang nggak boleh. Sepasang orang tua pun tidak bisa melarang anak yang sudah dewasa untuk memilih agama lain gitu, selain dari orang tuanya. Mau sampai ke hukum nggak akan bisa ngelawan Undang-Undang Dasar 1945. Ya benar. Belajarnya pelan-pelan, melaksanakannya juga step by step aja. Cari cara yang paling ini. Tapi yang penting sudah berikrar, sudah tenang hati kita. Ikutin hatinya dulu ya. Iya, cuman kayak di pikiran aku kalau misalnya emang mau berikrar, aku mau bawa sepupuku sih sebenarnya. Untuk Ya saksi aku kan dulu aku kan ikut dari kecil aku diajarin sama dia kan sebenarnya, maksudnya sama keluarganya yang kayak ya menyaksikan aku balik pulang gitu. Lebih kayak boleh, gitu sih. kalau itu juga boleh. Kalau mau kan ini kan direkam, nanti rekaman dikasih lihat juga boleh. Oh iya boleh. Terserah mau yang mana nggak apa-apa. Kayaknya lebih yang opsi kedua sih. Kedua? Ya kalau kayak aku bicarain sama yang jadi emang tanteku yang pertama ini mereka memang yang ngurus aku dari kecil kan, yang emang udah tahu lah sebenarnya aku gimana, yang sempat agak kecewa waktu itu aku murtad lah gitu. Jadi kayak aku pengen, ayo nih aku Bawa mau dia. belajar gitu. Atau itu tantenya Muslim? Muslim. Atau minta dia sadatin? Iya bisa. Menginap. Kayaknya. Lebih ini malah lebih keren kan daripada cuma jadi saksi. Kenapa nggak dia aja sekalian sadatin? Soalnya kan aku, ya jadi teman ada juga yang mualaf terus teman bilang gini, gue mau mualaf nanti di Istiqlal gitu. Oh boleh. Terus aku bilang sama dia, nanti gue mau mualaf sama Kodon gitu. Iya boleh aja, itu semua bebas-bebas aja sebenarnya. Cuma Ya, kalau di mungkin Istiqlal ya. memang prosedurnya lebih panjang. Iya.
Yang dia teman aku tiba-tiba udah daftar aja gitu. Nggak apa-apa kalau dia bisa siapin segala dokumen-dokumennya mau diklat itu mah boleh-boleh saja, sangat boleh, bebas itu mah. Dulu pernah ada yang mau ada di Istiqlal, baru datang belum daftar ditolak, harus ada ini gitu, ulang lagi, dia bikin video pendek di TikTok Kecewa. rame, iya. Saya bilang ya kan ada Prosedur ya? setiap tempat kan punya prosedur masing-masing, ya tinggal diikutin aja. Ya kalau dulu kan aku pindah ya udah pindah aja, nggak ada yang tahu, nggak ada yang, iya maksudnya dari keluarga juga nggak ada yang dampingin sebenarnya. Ya udah sendiri aja jalan sendiri sebenarnya, kayak nggak ada yang bimbing gitu, kayak gitu sih. Boleh, tentuin aja kapan. Kalau perlu tantenya bawa ke sini, tante yang sadatin juga boleh. Lebih bagus. Kalau perempuan memang sebaiknya disadatin oleh perempuan juga. Oke. Kalau terpaksa baru. Apa-apa. Ya, paling bawa mamanya ke sini. Iya, paling gitu maksudnya. Ya karena terakhir aku ke rumahnya si tanteku ini yang, iya emang aku lagi kosong juga, tiba-tiba pas masuk ke rumah dia yang dia lagi sholat, terus kayak yang tenang banget dengan segala permasalahan hidupnya. Kayak aku tenang juga gitu ceritakan dia sebenarnya. Cuman aku belum bilang apa-apa nih. Jadi kayak masih ngobrol lah, yang aku masih anggap dia mama gitu. Boleh. Gimana baiknya aja. Tapi jangan lama-lama. Pesan saya nggak, bukan istilahnya target merayu orang untuk cepat-cepat masuk Islam, enggak. Tapi di dalam Islam itu kita semua ini istilahnya apa ya? Cuman manusia yang hanya berharap dan berserah diri kepada Tuhan. Iya. Jangan sampai kita nanti meninggal belum dalam keadaan muslim, nyeselnya seumur hidup gitu. Itu aja. Segera atur aja, mau sadat dimanapun boleh. Oke. Tapi yang penting kalau orang berpindah agama, KTP kan harus dirubah. Iya. Nah itu perlu sertifikat mualaf. Kalau nggak ada sertifikat mualaf, kelurahan nggak bisa. Oke. Ke masjid, misalnya ke masjid, mau sadat di masjid pun boleh. Yang penting asal masjid bisa mengeluarkan surat keterangan pindah agama atau berikrar, surat itu bisa dibawa ke kelurahan untuk ganti keterangan agama di KTP. Itu aja. Oke. Cepet kok, sekarang datang misalnya pagi kasih ke orang dukcapil di kelurahan, sore siang udah jadi. Siap. Cepet, hitungannya cepet itu. Terus kayak ada lagi yang mau aku tanyain, tapi di luar konteks sih Nggak sebenarnya. apa-apa, boleh. Kan kalau di Kristen itu kalau pernikahan pas pemberkatan itu dua-duanya maksudnya mengucap janji nih, berikrar gitu. Tapi kenapa kalau di Muslim tuh cuma cowoknya doang? Gini, karena cowok yang jadi imam. Cowok surga nerakanya si istri itu ada di suami gitu. Jadi kalau di Islam itu kan bukan seperti apa ya? Istilahnya gini. Suami itu adalah imam daripada istri. Jadi, yaitu tadi surga nerakanya istri itu ada di tangan suami. Jadi makanya suami yang berikrar gitu. Dia yang menyatakan bahwa dia yang akan menjadi imam buat istrinya. Penting emang berikrar buat istri. Kalau istilahnya apa namanya, janji antara suami istri kan janji antara suami dan istri. Tapi kalau janji ikrar di hadapan orang lain untuk menikahi siapa istrinya itu, ya janjinya cuma cukup suami depan penghulu. Gitu sih. Bukan berarti nggak boleh berikrar berdua, ya nggak enggak. Boleh berikrar hidup sampai mati gitu misalnya. Sampai mau memisahkan kita boleh, silakan janjian berdua aja gitu. Tapi untuk sebagai suami itu yang berikrar di depan penghulu. Karena dia sebagai imam, karena surga nerakanya istri di tangan dia. Gitu. Kalau di Kristen suami istri, surga nerakanya istri di tangan siapa? Masing-masing kan? Iya. Itu makanya lu ikut berikrar. Kalau di Islam lebih enak, cewek ada yang nanggung gitu. Bener, di Islam itu bertanggung jawab suami loh, surga nerakanya istri loh. Kalau di Kristen kan tanggung masing-masing. Padahal saya kayak di Kristen itu memandang remeh yang pernikahan di Muslim gitu loh, yang bisa kayak cewek itu dipermainkan gitu loh. Dari mana dipermainkan? Kayak gitu-gitu yang Dari mana dipermainkan? kayak bisa gampang,
Kayak kemarin cerita yang ada teman kantor ceritanya, yang desas-desusnya gitu, menikah di bawah tangan, yang aku nggak ngerti lah gitu. Kawin siri, nikah siri. Iya mungkin gitu ya. Aku kan nggak ngerti konsep nikah siri itu seperti apa. Nikah siri ya sama juga nikah tapi hanya secara agama gitu. Nggak dukcapil berarti. KUA, bukan dukcapil. Oh, iya, kalau secara negaranya di KUA. Oke. Oh, iya maksudnya. Saran saya nanti kalau nikah langsung ke KUA aja. Iya ya. Maksudnya ini aku mau cerita dulu kok. Kayak yang jawaban teman-teman seruangan aku tuh yang kok dia nggak nikah secara sah aja yang bener-bener gitu, yang secara negara gitu ya. Ya ada yang nyeletuk lah kayak ya biar gampang cerainya Ci gitu. Emangnya kalau udah nikah KUA nggak gampang caranya? Kayak gitu. Sama juga sebenarnya. Jadi kalau mau nikah secara agama atau secara negara, masing-masing kan punya prosedur. Jadi kalaupun misalnya secara negaranya belum bisa atau ada alasan tertentu, nikah secara agama dulu boleh. Untuk apa? Supaya tidak zina. Daripada lu hidup bareng kumpul kebo, zina kan dosa malah. Tapi kalau disahkan secara agama ada saksinya, kan malah halal. Nanti dia persiapan untuk nikah di negara bisa. Karena kan malah mempermudah si suami istri ini daripada milih zina apa milih halal kan gitu kalau di agama. Nanti di negaranya tinggal disiapin kan persyaratannya mungkin juga kan belum tentu semua orang langsung bisa semua gitu. Nanti apalagi yang dari daerah dan segala macam perlu surat pengantar atau apa gitu. Ada prosedur kalau di negara. Sekarang udah balikin ke Kristen. Kristen boleh cerai nggak? Kan dibilangnya Allah itu membenci perceraian, bukan melarang perceraian. Sama di Islam juga. Perceraian dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi diperbolehkan. Iya. Kalau di Kristen boleh nggak cerai? Nggak ada tulisannya bilang boleh sih. Iya. Sebenarnya boleh. Cuman nggak pernah baca aja. Kaget lagi nih ntar nih. Dari zaman Nabi Musa juga udah boleh cerai. Oh gitu. Hah? Soalnya kan dibilangnya dibenci, nggak ada. Gini, kalau Kristen konsepnya apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh ceraikan manusia. Iya. Itu konsepnya. Terus laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu daging dengan istrinya. Iya. Gitu kan? Apakah itu harus bilang nggak boleh cerai? Larangan cerainya itu dari pendeta, bukan dari Bible-nya. Baca nih. Yang dibilang kalau menikahi istri yang diceraikan suaminya itu zina? Iya, itu Paulus. Itu Paulus. Jadi seolah lu nggak bisa cerai, kalau sampai lu cerai dan dia kawin lagi sama orang itu dia berzina gitu. Ya sebentar ya. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Iya, ayo. Ada surat cerai berarti boleh cerai. Iya. Ada lagi. Kata mereka kepadanya, jika demikian apa sebabnya Musa memerintahkan memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidak demikian. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Berarti sebenarnya ya idealnya orang memang tidak bercerai idealnya. Tapi kan ya namanya dua pribadi yang disatukan mungkin sudah tidak cocok atau mungkin ada KDRT. Gimana? Ini pertanyaan yang simpel nih ya. Kalau suami istri Kristen, suaminya melakukan KDRT, ya nggak bisa dibilangin, nggak bisa dinasehatin, terus melakukan KDRT. Apakah si istri ini nggak berhak mengajukan cerai? Muka sampai biru, hitam segala macam warnanya, terus KDRT. Tapi agamanya bilang nggak boleh cerai. Gimana? Apa nggak itu bukan penindasan? Kan bisa nggak terjadi begitu? Bisa. Nah sekarang sama kalau suami istri nggak boleh cerai, kenapa catatan sipil banyak orang Kristen bercerai?
Kayak itu lebih ke manusianya aja gitu ya. Nah iya, berarti orang-orang yang cerai di catatan sipil berarti yang nggak mengikuti Bible-nya dong. Iya. Iya. Sama halnya dengan poligami. Di Kristen bilangnya nggak boleh poligami kan? Iya. Yang larang siapa? Pemuka agamanya, bukan Bible-nya. Bible-nya nggak ada larangan poligami. Bahkan Martin Luther, pendiri gereja Protestan, itu dia bilang larangan poligami itu tidak alkitabiah. Martin Luther yang ngomong. Ada bukunya. Yang melarang Kristen poligami siapa? Bible atau pemuka agamanya? Pertama kali yang mengeluarkan perintah larangan poligami itu Paus Leo ke-13 kalau ke-8 apa ke-13 ya? Ke-8 di abad ke-13 kalau. Diteruskan sama pendeta-pendetanya. Gereja Katolik merevisi pandangannya sejak masa Paus Leo ke-13 tahun 1866 melarang poligami sampai sekarang. Bible-nya nggak ada larangan poligami. Bahkan Paulus pun tidak melarang poligami. Ada saya kajiannya tuh, yang Paulus. Bener, ayat-ayat itu ada. Itu diartikan, oh ini sebenarnya bukan melarang poligami sebenarnya. Iya, saya kebanyakan ya orang Kristen menyerang Muslimnya juga di situ. Karena poligami. Kayak gitu-gitu. Wow. Orang saya pernah dulu di gereja mana tuh saya lupa dulu ya. Pendetanya meninggal. Kan disemayamkan di depan mimbar. Datang ibu-ibu bawa anak kecil nggak tahu istri keduanya. Ada yang begitu. Decak. Ya saya bukannya ini ya, itu kan oknum lah ya. Aturan gereja nggak boleh, tapi aturan Bible tidak melarang. Bible pendeta cuma pakai ayat apa yang sudah disatukan manusia tidak boleh ceraikan, atau yang laki-laki bersatu daging menjadi satu daging dengan istrinya. Satu daging dengan istrinya, tapi di perjanjian lama ada aturan untuk punya istri yang lain. Ada aturannya. Kamu pernah baca? Keluaran 21 ayat 10. Keluaran. Oke. Oke. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia boleh mengurangi makanan perempuan itu. Ya tidak boleh. Ia tidak boleh mengurangi pakaian Soalnya perempuan boleh. itu. Pakaian dan persetubuhan dengan dia. Nah, ada aturannya kalau orang punya istri lebih dari satu. Yang melarang pemuka agamanya, bukan Bible-nya. Nabi Abraham poligami, Musa poligami nggak Musa? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Poligami juga. Daud berapa istrinya? Daud istrinya Berapa? 300. Oh iya, Salomo berapa istrinya? banyak. 700. Gundiknya 300. 1000 orang berarti sih sama gundiknya. Kapan ketemunya tuh sama Salomo kalau setiap hari satu? 2 tahun baru ketemu. Oke. Nggak, artinya poligami itu sebenarnya ya sesuatu yang diizinkan, tetapi ada syarat-syaratnya. Di Islam kita juga dikatakan boleh menikahi sampai 2, 3, 4, tapi ada syaratnya. Syaratnya berat syaratnya. Kalau nggak bisa adil, nikahilah satu saja. Ada kata-kata begitu di Islam tuh. Tapi bukan berarti nggak boleh, boleh, tapi lu harus adil. Kalau lu nggak bisa adil, nikahilah satu saja. Satu-satunya kitab suci di seluruh dunia yang bilang kalau lu nggak bisa adil, nikahilah satu saja, cuman Quran. Iya. Kayak kemarin sempat ngeliat ayatnya. Nah, berarti Islam itu adalah memang agama yang adil gitu. Lu nggak boleh merugikan orang lain, termasuk di dalam hal pernikahan. Nah, ketika Quran diturunkan, poligami kan sudah menjadi bagian dari masyarakat. Poligami lah, perbudakan lah, segala macam. Islam diturunkan untuk mengatur itu, gitu. Mengatur poligami, menghapuskan perbudakan, melarang khomer.
kok. Memang harus dipelajarin. Kalau nggak dipelajarin memang bisa mispersepsi. Iya. Bukan berarti Islam menganjurkan poligami ya, bukan. Iya enggak. Mengatur supaya tidak ada orang yang dirugikan. Kenapa bisa terjadi? Allah Maha tahu. Ada negara-negara yang perempuannya jauh lebih banyak daripada laki-laki. Amerika aja perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Iya. Kalau semua laki-lakinya menikah, perempuan nggak dapat suami gimana? Apakah lebih baik jadi properti umum atau menjadi istri kedua, ketiga, keempat orang lain? Oke. Mudah-mudahan tercerahkan. Iya. Ya, silakan dipikirkan kapan segera bersahadat, jangan lama-lama. Diatur dengan siapa tadi tantenya? Iya. Mau di masjid tempat lain boleh, mau ke sini juga boleh, atur waktu lagi sama suci. Oke. Ya, nanti tinggal kita bantu. Kita juga mengeluarkan surat surat sertifikat bisa dipakai untuk segera mengganti keterangan agama di KTP. Terus setiap yang masuk Islam di tempat kita juga kita bina. Iya itu sih. Ya, kita kirim guru privat nanti ke rumah, ngajarin, belajar fikih, belajar akidah, sampai belajar Iqra, sampai bisa baca Quran. Itu sih yang saya pengen lebih dalam lagi. Karena waktu itu kan emang cuma setengah, sampai Iqra 6 sih waktu itu. Jadi Terusin. Iya masih dari awal lagi sih. Iya, nggak apa-apa, ulang aja nggak apa-apa. Nggak ada yang larang. Oke, Iya. mudah-mudahan dilancarin ya. Amin. Itu aja. Nggak lagi yang bertanya? Sejauh ini sih cukup ya. Cukup ya. Ya udah, mudah-mudahan ditetapkanlah hatinya. Yang bisa membolak-balikan hatinya Ria itu bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Iya betul. Kalau sampai jadi muslim, berarti artinya Ria sudah dipilih jadi orang yang berserah diri kepada Tuhan. Ya. Oke? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sama-sama. untuk waktunya teman-teman semua. Sama-sama. Tenang aja, karena tadi telat nungguin lama, kita kasih waktu ekstra gitu. Kita tinggal atur muka suci aja kok. Ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah ya, kembali hari ini ada di depan saya ada saudari Ria Purnamasari, betul ya? Iya betul. Ya, yang menyatakan diri untuk memeluk agama Islam, betul ya? Ya. KTP-nya nanti boleh kirim ke saya. Oke. Yang penting sekarang kita sadar dulu aja. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada saudari Ria, apakah saudari Ria ini mau memeluk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Sendiri. Kemauan sendiri ya, alhamdulillah. Orang tua masih ada? Masih? Mama aja. Tapi nggak ada masalah kalau tahu masuk Islam? Kalau mamaku yang kanu sih agak masalah sebenarnya. Tapi yang penting nanti kalaupun sampai akhirnya tahu dan misalnya menentang atau marah, Ria nanti boleh membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Iya. Itu aja, pesan saya cuma itu. Bukan berarti kita harus mengikuti kata orang tua nggak boleh masuk Islam, bukan. Untuk masuk Islam adalah hak setiap warga negara. Terus yang berikutnya di Islam ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat itu nanti ada sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Apakah Ria berjanji untuk melaksanakan syariat tersebut? Iya. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita langsung saja Ria ikutin tangan seperti ini ya, menunjukkan tauhid. Ikutin 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita ikuti lanjutkan dengan bahasa Indonesianya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Ria sekarang sudah menjadi seorang muslim ya. Belajar step by step aja. Segala sesuatu yang di depan kita jangan buru-buru kita takutkan. Belum tentu semuanya terjadi. Ya. Berserah diri aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu untuk keluarga, lingkungan pekerjaan dan sebagainya gitulah. Ya.
setiap apa yang dihadapi, misalnya ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan hubungin kita. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Bahkan sampai bantuan hukum pun kita bisa sediakan. Ya. Baik, alhamdulillah. Yang penting Ria sekarang sudah menjadi seorang muslim. Ada yang ingin saya sampaikan bahwa setiap manusia yang lahir itu fitrahnya adalah muslim sebenarnya. Ya. Ketika dia besar menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika dia nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai masuk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya. Ya. Dan dosa-dosanya Ria dari semenjak akil balik sampai hari ini, insya Allah dihapuskan. Tapi kebaikannya tetap dihitung sebagai pahala kebaikan ya. Amin. Baik, kalau gitu kita sama-sama berdoa semoga kita semuanya menjadi golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan semoga kita semua menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah. Ya, dan juga kita juga berdoa mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari api neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak perhatiannya atas dari para pemirsa. Mudah-mudahan kita doakan semoga saudari Ria istiqomah ya, dan mudah-mudahan kita semuanya juga husnul khotimah. Ya, terima kasih sekali lagi perhatiannya para pemirsa. Buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta, dan bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada bingkisan buat Ria nih. Nah, kita siapin ya. Ini ada mukena. Wah, nanti buat belajar sholat nih ya. Ini ada sajadah. Di sajadahnya ada tulisan bacaan sholatnya. Oh iya. Nah ya, jadi sambil sholat bisa sambil baca. Tapi bacaannya nanti juga belajar dari buku ini. Ini ada buku tuntunan sholat lengkap. Iya. Ini dibaca ya. Semuanya ada di sini untuk bisa sampai sholat sendiri. Ini ada buku Iqra, juga nanti dipakai untuk belajar Iqra. Ya. Tentuin hari apa, setiap minggu 2 kali pertemuan, satu pertemuan 90 menit, kita kirim guru privat ke rumah Ria untuk belajar Iqra, gratis ya. Cuman sediain waktu aja. Dan di sini juga ada Quran ya, ini adalah Quran terbitan BWA nih. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan Quran ini nanti menjadi buku pegangan yang kita baca setelah bisa Iqra. Ini nanti bisa menjadi saksi buat kita ya. Sedang beralangan nggak? Iya lagi. Oke, kalau gitu ini nanti dimasukin tas saja. Ini ada sejumlah uang, jangan dilihat jumlahnya. Ini adalah zakat yang diperuntukkan bagi setiap orang yang masuk Islam. Zakat adalah salah satu penerimanya itu adalah mu'alaf ya. Mu'alaf adalah salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat ya. Tolong diterima aja, nanti dimasukin tas saja ya. Nah, bisa masukin ya. Thank you. Nanti biar si Alvin aja yang bawa. Oke, alhamdulillah. Ini saya taruh di sini ya. Biar Alvin aja yang bawa. Alhamdulillah, sekali lagi selamat ya, mudah-mudahan dipermudah jalannya, semoga istiqomah ya, dan semoga kita semuanya husnul khotimah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.